ingin diketahui orang tentang keistimewaan dirinya, maka dia itu pendusta. Benar ini. Karena kalau sudah mulai mengekspos dirinya pakai bohong. Benar. Abu Abbas Al-Marsi berkata, siapa yang ingin terkenal maka dia menjadi budak terkenal. Siapa yang ingin tersembunyi maka ia budaknya tersembunyi. Dan siapa yang benar-benar merasa sebagai hamba Allah, maka terserah Allah apakah dia akan dibuat terkenal atau tidak terkenal. Sama saja. Yang penting ia beramal karena Allah. Tuh, gak usah ingin terkenal. Udah ingin diterima Allah. Kalau Allah takdirkan terkenal, terkenal. Terus mau apa terkenal juga? Dan orang yang mengenal kita gak bisa ngasih pahala. Misal ya, ini pengajian. Tadi pengajian di TSM. Hadir sekitar 1.300 orang. Itu tidak usah diklaim, itu jamaah saya. Enggak boleh. Karena itu nanti pengajian ada ustadznya juga yang 1.000 pindah lagi ke sana. Kita suka mengklaim. Gak usah klaim-klaiman. Atau santri Darul Tauhid dulu pernah di sini mesantren, kemudian sekarang jadi gubernur misalkan. Kita nggak usah ngaku-ngaku. Dia dulu santri kami. Santri apa? Pesantren apa? Pesantren kilat ternyata. Jangan ikut nebeng beken. Jadi misalkan ada santri, jadi ya udah alhamdulillah, tidak usah disebut itu dulu dia pesantren di Darul Tauhid. Mau apa nyebut-nyebut begitu? Padahal beliau sukses belum tentu karena belajar di sini. Mungkin di tempat lain orang tuanya. Jangan ya, kalau kita jadi guru tidak usah kalau murid-muridnya jadi apalah gitu, kita tidak usah nebeng beken. Itu dulu murid saya tuh. Mau apa? Mau kelihatannya kita sebagai orang yang berjasa. Gak perlu. Ada pengusaha bagus sekarang, tokonya bagus, restorannya bagus, padahal dulu karyawan di kita. Gak usah disebut-sebut. Dan nanti anak buah saya, cicing aki buah ya. Kenapa? Orang lain diberi sesuatu kita ingin nebeng terus. Kalau kita jadi atasan, terus dulu misalkan anggotanya, kemudian jadi komandan, dia udah pensiun, si eta teh anak buah aki, cicing aki, udah selesai. Tidak usah disebut-sebut kalau tidak ada manfaatnya. Kenapa kita nyebut-nyebut? Karena ingin diakui. Itu penyakit. Dan diem. Kita membangun masjid, tapi orang tidak tahu kita yang ngebangun. Nggak apa-apa. Nggak dianggap jadi DKM. Nggak apa-apa. Allah kan udah lihat. Benar? Halo? Kita udah berjuang. Nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa. Allah sudah tahu. Kita udah berbuat. Tidak diterima kasihi. Nggak apa-apa. Allah udah membalasnya nanti waktunya. Pada waktunya. Kita berbuat tidak dihargai. Gak apa-apa. Itu ujiannya. Ujian keikhlasan. Makanya orang-orang yang ikhlas mah anteng aja hidupnya tuh. Jarang sakit hati. Karena sakit hati itu memang sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk. Bu, masa kemasan, jangan suka ngarep-ngarep ke anak. Duh, anak tuh udah digedein. Itu mah amal soleh. Gak boleh. Dulu saya nyekolahin. Dia nikah, gaji pertama untuk istrinya. Ya iya, dah itu tanggung jawabnya. Terus dia beli HP, istrinya dibeliin. Saya enggak sebagai ibunya. Beli sendiri. Makin berharap, makin gak ikhlas. Sama kita juga. Bapak-bapak sudah membanting-banting tulang. Resiko sebagai tukang daging, ya tidak usah ngarep-ngarep.
Serius ini hadirin, mau bahagia atau tidak? Bahagia tuh kalau ikhlas. Ikhlas itu tidak rindu pujian orang, tidak cari kedudukan, tidak rindu privilege, diperlakukan, dikagumi orang. Tidak ada keperluannya. Kalau kita sibuk dengan kedudukan di sisi orang, giliran takdirnya pensiun, menderita. Karena post power syndrome. Biasa aja lah, biasa aja. Terima kasih. Enak jadi orang biasa-biasa. Nggak usah pengen terkenal. Pertama, belum tentu saudara terkenal, ya kan? Banyak yang ingin viral, tapi tetap aja dia lagi yang lihat videonya, ya. Viral antara dirinya dengan anaknya, itu juga dipaksa. Lihat nak. Tapi ada yang tidak ingin viral juga korupsinya, ya. Allah yang menentukan, terserah Allah mau terkenal atau tidak, nggak pusing. Kalau kita sibuk dengan Allah ya sudah cukup. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Mau tanya deh. Besok ada tausiah Santi Karya nggak jam 8? Oh nanti malam, besok malam. Besok malam. Silakan. Acungkan tangan. Nah, supaya ketahuan. Terima, Bu, masa keemasan, terima jadi tua, ya. Ibu harus terima. Kenapa? Karena sudah jadi. Ya. Ibu tidak usah sibuk membayangkan potret yang sudah lalu. Karena yang lalu sudah berlalu. Ibu, Pak, jangan memaksakan pakai seragam SMA lagi, ya. Dulu lucu, sekarang dipakai lebih lucu. Itulah bahayanya. Terima. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana secara syariatnya menyampaikan suatu ilmu dengan penuh keyakinan, gitu, Ya kitanya harus yakin. Bagaimana meyakinkan kalau kitanya ragu? Yang bekal tamu yang nanti yang datang ke sini berapa? Yakinlah 10 orang. Benar gak 10 orang? Belum tentu. Nah, gimana yakin? Dia sendiri ragu. Belok kiri kanan. Kanan lah. Kiri ketang. Gimana? Ini teh mana ya? Tuh ingat tuh. Nah, gak bisa. Kenapa dia begitu? Karena dia ragu. Masih ingat contoh tentang wadang ronde? Ganti sekarang. Bukan wadang ronde. Tentang gado-gado. Gado-gado itu ya, kalau fresh daun-daunnya dan crunchy ya, krek-krek, ada kentang, kemudian ada tahu diiris-iris, tapi yang paling penting bumbunya. Bumbunya tuh tidak terlalu kental, tidak encer, dan lembut, serta rasanya tuh pas. Nah, di atasnya pakai bawang goreng kering, kemudian emping, lalu kerupuk udang. Coba ceritakan lagi. Ceritakan, Pak. Nggak dengar. Siapa yang bisa cerita? Pasti beda ceritanya. Kenapa? Karena saya suka makan gado-gado. Bisa jelas menceritakan karena yakin. Tapi yang tidak makan gado-gado tidak salah kalau ceritanya tidak bagus karena dia tidak merasakannya. Gitulah. Jadi usahakan yakin dulu. Caranya yakin bagaimana? Lakukan. Seperti Nabi Ibrahim
minta kepada Allah di surat Al-Baqarah itu tentang apakah engkau ragu kepada Allah? Oh, percaya, hanya menambah ketenangan. Karena yakin itu membawa ketenangan. Sehingga Allah memerintahkan burung dipotong-potong, disimpan di 4 bukit, lalu dipanggil jadi burung lagi. Artinya ada pembuktian yang membuat yakin. Dek, tebak ini apa? Nah, bingung, nggak yakin ya nggak? Bandingkan dengan begini. Tebak apa yang di tangan ini? Oh gitu. Kalau yakin tuh mantap ya. Harusnya ada sesuatu ya sampai si dia tenang lah. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Masih A. Lakukan deh. Kalau udah dilakukan mantap bicaranya tuh. 2 ya silakan. Ya Bib ini. Iya. Wah sudah dewasa. Di mana sekarang Bib? Sekarang kuliah semester 7 di IAI Persis Bandung. Oh alhamdulillah. Silakan. Bagaimana untuk menumbuhkan budaya baik di Darut Tauhid seperti merapihkan sendal dan merasa rambutnya harus pendek dan memungut sampah di lingkungan luar. Itu saja. Oh mudah. 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai hal yang kecil, mulai saat ini. Habib, tungguin itu di pintu masjid. Rapikan terus. Saya sudah merapikan, sekarang udah berantakan lagi. Rapikan lagi. Terus rapikan tiap hari. Tungguin di sana, lihat aja nanti hasilnya. Karena dulu juga di sini begitu. Rapikan, punten lama-lama malu dia. Lama-lama rapikan. Untungnya yang ceramah ini punya posisi. Jadi selain memberi contoh, bikin aturan. Yang tidak rapi di karungan, beres ya. Contohin aja Bib di sana. Ada di beberapa masjid juga begitu. Tungguin aja oleh kita. Rapikan. Nanti mereka akan melihat sendiri sendal itu rapi. Biasanya dilatihnya ngebalik dulu begini. Tidak bisa sekali 2 kali. Terus aja. Lihat aja nanti. Dan doa. Dan kitanya sing ikhlas, jangan posting terus. Saya ini alhamdulillah ikhlas loh merapikan. Itu ikhlas ya. Lakukan aja jadi amal soleh. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Satu lagi akhwat, silakan yang nanya. Ada di belakang, boleh dibantu? Tidak ingin dipuji bukan berarti tidak boleh berprestasi. Silakan hadirin. Karena melakukan yang terbaik itu amal soleh. Dalilnya Al-Baqarah 195. Wa aslihu. Bagaimana teh? Benar ya? Apa? Wa ahsinu. Oh ya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maaf, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Artinya maksimalkan. Hadisnya adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Jadi hadis Rasulullah, semangatlah, all outlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Begitu perintahnya. Jadi kita kalau mau bertanding maksimal saja. Mau jadi juara apa ya itu mah terserah Allah lah. Yang penting niatnya terbaik, lakukannya yang terbaik. Dek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya dari Santri SMA Putri, izin bertanya, jika kita ingin membantu orang karena kita tahu itu merupakan hal yang baik, bahkan membantu orang yang kita tidak suka, bagaimana cara agar kita ikhlas dalam membantunya? Terima kasih. Ulangi. Jika kita ingin membantu orang karena kita tahu itu merupakan hal yang baik, bahkan membantu orang yang kita tidak suka, bagaimana cara agar kita ikhlas dalam membantunya? Ya ikhlas aja. Lakukan sebagai amal soleh.
Kita nolong orang itu sebagai amal soleh kita. Perkara orangnya berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melakukan yang terbaik, semoga Allah ridho. Ini punya pengalaman di Jepang kemarin ya. Suatu saat karena bawa koper dan tidak tahu liftnya di mana, dari bawa-bawa tangga tuh di pangku, makanya 22,5 kilo. Ini saya pikir kalau turun gampang, tapi naik 2 lantai begitu, aki-aki bisa reyot ini. Tapi tidak tahu di mana, lalu nanya ke petugas Jepang. Ya kan nggak bisa bahasa Jepang ya. Dan dia mengerti. Yang menariknya, beliau keluar dari posnya dan menuntun kurang lebih 50 meter, hampir setengah lapangan sepak bola, hanya untuk menunjukkan lift. Karena beliau juga menjelaskan dalam bahasanya nggak ngerti saya ya. Ditunjukkan luar biasa. Padahal bisa saja misalkan ya bahasa hati ya. Waktu naik taksi, ketika mau membantu ini, arigato, berterima kasih, hanya membukakan bagasi. Karena kita ngebuka sendiri, dia berterima kasih. Pada waktu mau ngangkat koper, ngangkat sendiri, no, harus diangkat sendiri. Ini luar biasa. Dan kalau nunjukkan arah tuh bukan nunjukkan begitu, benar-benar ditunjukkan itu. Ke sini dipandu, walaupun dia aja balik lagi. Wah, Masya Allah ini. Di atas yang terbayangkan. Ini kan ahsan namanya dalam Islam. Orang yang melakukan lebih. Jadi kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik, belum termasuk ahsan. Tapi orang berbuat baik dan kita lebih baik, itu baru ahsan. Seperti ngasih makanan nih, atau beda rasanya, benar? Begitu deh. Menolong orang yang berbuat baik ke kita bagus, tapi menolong orang yang tidak bagus ke kita itu lebih tinggi. Kan ada yang berbuat baik kepada yang baik, ada yang berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat jelek dan tidak berbuat baik ke kita, itu lebih baik. Ada yang berbuat baik kepada orang yang pernah berkata yang tidak baik ke kita, itu lebih top. Kita berbuat baik kepada yang baik ya tidak aneh. Masya Allah, Alhamdulillah. Kepada seluruh santri ya, karena baru pulang dari tempat yang sangat bersih. Jepang itu kebersihannya Masya Allah, tidak ada sampah dan sulit cari tempat sampah dan tidak jumpa dengan petugas kebersihan. Ini lebih rumit lagi nih. Sampahnya tidak ada, cari tempat sampah ada tapi susah ya, jadi hanya tempat tertentu. Dan hampir 6 hari di sana tidak ketemu dengan petugas sampah kecuali sekali saja. Gang-gang itu bersih, rapih. Kenapa begini? Karena katanya mereka tuh sangat aib, malu kalau mengotori. Jadi sampah tuh dibawa saja sampai ketemu tempatnya. Juga malu ini di dekat Fujiyama ya. Waktu itu ada masjid, alhamdulillah ada restoran. Perasaan sih sudah baik ya, ketika sudah selesai rapikan sendiri. Oh tidak, jangan, enggak apa-apa. Berus aja dimasukin ke tempat sampah. Ternyata salah, harusnya kalau di gelas airnya ke tempat air dulu, baru kering. Jadi ternyata kalau kurang ilmu jadi campur akhirnya. Masya Allah.
Jadi minum itu kalau ada sisa airnya dibuang ke tempat air, baru botolnya atau gelasnya, kertasnya ke tempat kertas, plastik ke tempat plastik. Begitu. Masya Allah. Dan toiletnya itu walaupun toilet umum bersih, kering. Dan mereka tidak mau meninggalkan toilet dalam keadaan tidak bau. Dan yang menarik, saya heran, kenapa ini toiletnya ada musiknya? Supaya menyamarkan. Mengerti? Kan kadang-kadang ada, ya saya tidak mau vulgar ya, ada suara yang tidak dikehendaki. Tapi kalau ada lagu itu jadi tersamarkan. Kepikir begitu. Dan hal lainnya adalah sederhana ternyata. Rumahnya tuh kecil-kecil. Dan tidak banyak barang. Hanya gelar tatami itu ya yang sederhana. Kita sudah memang kecil betulan, udah gitu banyak barang dan gak kepake barangnya. Dikasihin sayang, dipakai enggak. Menuhin ruangan, jadi pengumpul barang bekas. Jadi ngumpul di sana tikus, ular weling, kecoa, bengek jadinya. Banyak pelajaran terlepas dari sikap pemerintah Jepang yang berpihak kepada Israel, kalau saya lihat faktanya saja. Dan di sana kan sengaja datang di berhari-hari itu hanya naik kereta api dan bis, tidak mau, ya biasanya suka ada yang jemput, gak ini. Jadi sehari itu 10-11 kilometer jalan. Kenapa badannya langsing-langsing? Karena bergerak terus. Jadi ketika diukur antara masuk dan pengeluaran kalori itu bisa impas. Barusan dicek, dipijat oleh Kang Dudu. Ototnya jadi. Maksudnya jadi pegel. Tapi karena jalan 6 hari, kaki jadi lebih bagus ya. Badan merasa lebih segar. Ini nih dari pulang tadi nyampe sini subuh sampai sekarang belum kebagian tidur nih. Karena acaranya padat, tapi rasanya dengan izin Allah lebih segar. Memang hari pertama tepar ya, jalan jauh. Lama-lama jadi kepikir juga nih. Santri yang rumahnya bangsa di Cimahi ke sini jalan. Ya, di sana jalan ya, karena parkir sejam bisa 50.000, ada yang 100.000 1 jam itu. 1 jam. Mahal parkir, jarang yang punya mobil tuh. Sepeda dan jalan, naik kendaraan umum. Sehat-sehat pergerakannya cepat gitu, dan antri itu betul-betul beres. Kalau naik eskalator, yang mau diem di sebelah kiri, yang sebelah kanan mau sambil jalan. Begitu rapi semuanya, tidak pakai aba-aba. Gak ada yang serobotan, tidak ada. Luar biasa itu. Kalau dikasih iman saja, kasih syahadat oleh Allah, beri hidayah, kasih iman, udah itu melesat itu. Banyak karakter yang diajarkan dalam Islam di sana dipraktekkan. Cukup begitu saja hadirin sekalian. Maka mohon maaf santri bahwa sekarang udah ngebul nih 6 hari di training di sana tentang BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur dan terpelihara, akan dipraktekkan lebih intensif. Pokoknya kalau ketahuan toilet tidak bersih, kunci. Lalu kami bagaimana? Slokan. Ya. Tadi sudah patroli, sampah juga nanti dipilah-pilah, benar-benar sampah basah, organik masuk ke tong khusus, sampah plastik khusus, sampah kertas khusus. Nanti kalau tidak, suruh simpan aja terus di kamarnya, ya. Yang organik nanti diberi makan kepada magot, ya.
sudah ada santri magot. Sudah tahu belum? Tidak ada sampah sembarangan lagi. Tidak ada. Aib. Pokoknya kalau ada kepala sekolah atau guru yang di sekitarnya ada sampah dan tidak mungut, artinya ingin dimutasikan. Apalagi kepala sekolah berantakan, tidak. Dan nanti setiap pengangkatan pimpinan di Darut Tauhid level manapun harus dicek ke rumahnya dulu. Kalau rumahnya berantakan, gagal jadi kepala sekolah, gagal jadi guru. Gak bisa. Karena kalau hanya rapi di sekolah tapi di rumahnya tidak rapi, tidak akan berhasil. Siap-siap para kepala sekolah, para guru semuanya akan dicek ke rumahnya masing-masing. Oh, langsung beberes ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti ya. Terima kasih. Hanya BR3T ini akan serius sekali. Kenapa? Karena karakter seseorang yang tidak bersih, tidak rapi, tidak tertib, tidak teratur, itu menunjukkan karakter buruk. Pemalas, tidak disiplin, egois, zolim, tidak punya rasa tanggung jawab, tidak punya rasa malu. Banyak karakter yang ditampakkan oleh tempat dan perilaku tidak bersih, tidak rapi, tidak tertib, tidak teratur, dan tidak terpelihara. Pernah ada seorang santri, bukan dari sini, minum di gelas sambil jongkok. Kenapa minum sambil jongkok? Sunnah, jangan sambil berdiri. Hari itu sunnah siapa? Pakai dilempar begitu. Kepada ibu-ibu santri baru, masa kemasan harus tetap gosek kamar mandi, ya Bu. Kalau tidak dikunci, baik di dalam maupun di luar. Ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, Engkau maha mendengar apapun yang terucap. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang manfaat, ilmu yang Engkau berkahi ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Ya Allah, golongkan kami menjadi bukti indahnya agama-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu, dimanapun, kapanpun, menjadi hamba yang hanya mencari ridho-Mu. Golongkan kami menjadi hamba yang selalu merasa ditatap oleh-Mu ya Allah, setiap saat. Jadikan kami menjadi hamba yang selalu merasa didengar oleh-Mu setiap waktu. Jadikan kami menjadi hamba yang selalu merasa diketahui oleh-Mu, hati, pikiran, dan apapun yang kami lakukan. Cukupkan diri kami hanya dengan pandangan-Mu ya Allah. Puaskan diri kami hanya dengan penilaian-Mu. Jadikan semua yang kami lakukan semata-mata hanya mencari ridho-Mu ya Allah, agar bisa pulang husnul khotimah, agar kami bisa pulang nanti, bisa berjumpa dengan-Mu. Ya Allah, jangan biarkan dunia ini tampak indah, mempesona dan memperbudak kami. Titipkan kepada kami dunia yang bisa menjadi bekal pulang kami. Titipkan kepada kami dunia yang membuat hidup kami tidak jadi beban bagi siapapun, yang membuat hidup kami bermanfaat. Ya Allah, hilangkan dari diri kami kerinduan dipuji dan berharap kepada makhluk-Mu. Puaskan diri kami hanya dengan pujian-Mu, keridhaan-Mu ya Allah. Ya Rabb, jangan biarkan kami berharap apapun dari makhluk-Mu. Cukupkan hati ini hanya berharap padamu. Ya Allah, jangan biarkan ada cinta yang membara di hati ini selain cinta kepadamu. Andai pun harus mencintai makhluk-Mu, cintakanlah yang menjadi ibadah kami di jalan-Mu. Ya Allah,
Jangan biarkan kami memendam rindu yang menggebu selain rindu berjumpa denganmu. Jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini seluruhnya hanya di jalanmu ya Allah. Hanya karenamu, hanya untukmu, hanya mencari ridho. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Engkaulah yang menyaksikan dan menguasai segala-galanya. Kuatkan iman saudara-saudara kami ya Allah. Jadikanlah keteguhannya, perjuangannya membuka mata hati hamba-hambamu di seluruh dunia ini. Ya Allah, jadikanlah saudara kami menjadi bukti indahnya Islam, indahnya orang yang beriman. Ya Allah, jadikan jalan hidayah bagi sebanyak-banyaknya makhlukmu. Lindungi, kuatkan, dan berikan kemenangan atas kaum zalimin. Ya Allah, kaum yang zalim pun makhluk dalam genggamanmu. Engkaulah yang kuasa melemahkannya, mencerai-beraikannya. Hanya Engkau penguasa segala keadaan dan kejadian. Ya Allah, lepaskanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman kaum Yahudi. Berikan kesempatan kami bersujud di sana sebelum ajal kami tiba. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.